Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM 12201033 dari kelas 2 APAI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau merupakan salah satu tokoh dari berkembangnya sains dalam sejarah Islam. Berikut biografinya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Beliau biasa disapa dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Ia dilahirkan di kota Tusi, wilayah Khorasan Iran pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya Imam Al-Ghazali merupakan pengrajin kain suf, kain yang dibuat dari kulit domba. Sementara sejarah tentang ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang keilmuan. Pendidikan Imam Al-Ghazali mulai di kota Tus. Di madrasah inilah ia mulai belajar fikih Syafi'i dan teologi Asy'ari dari seorang guru yang bernama Ahmad ibnu Muhammad Az-Zakarni At-Tusi. Dari sinilah bermulanya perkembangan intelektual dan spiritual Al-Ghazali yang penuh arti sampai dia tutup usia. Kemudian Al-Ghazali meneruskan pendidikannya dengan pergi ke Jurjan. Di sini dia belajar kepada Imam Abu Nars Al-Ismaili, kala itu usianya belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini, selain dia belajar ilmu agama, juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia. Setelah dari Jurjan, ia kembali lagi ke Tus. Di kota Tus ini, tepatnya ia ke Naisabur, masuk ke sekolah Nisamiyah, tempat beliau menjadi murid Al-Juwaini Imam Al-Harmaini. Dari Al-Juwaini ini, Imam Al-Ghazali memperoleh ilmu kalam dan mantik. Berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasannya yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama dia menjadi ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan dalam aliran Asy-Syariah. Bahkan, Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fikih, yaitu Mankun fi Ilmi Al-Usul. Selama beliau di Naisabur, ia benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu, ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikannya bersama para intelektual lainnya dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bahkan, karena kecerdasannya, Al-Ghazali digelari gurunya dengan Bahr al-Mukrik, yang artinya samudra yang menenggelamkan. Pada tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali keluar dari Naisabur menuju ke Muaskar. Di tempat inilah Al-Ghazali mencapai puncak prestisius dalam karir keilmuannya, sehingga kuliahnya dihadiri oleh 3 ratu ulama terkemuka. Di sela-sela kegiatannya dalam mengajar, Al-Ghazali juga berkesempatan mempelajari filsafat secara mendalam, sehingga kurang dari 2 tahun dia sudah menguasai segala aspek falsafah Yunani, terutama yang telah diolah oleh filosof Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Keahliannya dalam falsafat terbukti dari sebuah karya tulisnya yang berjudul Maqasid al-Falasifah. Kemudian, setelah 4 tahun menjadi guru besar, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk keluar dari madrasah itu dan pergi ke Mekkah. Hal itu ia lakukan setelah dirinya merasa kadar spiritualnya mulai menurun. Bahkan, pada tahun 1096, Al-Ghazali mengisingkan diri di kota Tus. Imam Al-Ghazali memiliki banyak sekali karya-karya, bahkan sudah puluhan buku yang telah ditulisnya yang meliputi berbagai ilmu, antara lain teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, dan adab kesopanan, kemudian autobiografi.
Karena luasnya pengetahuan Imam Al-Ghazali, maka sangat sulit untuk menentukan bidang dan spesialisasi apa yang digelutinya. Bahkan, hampir semua aspek keagamaan yang beliau kaji. Namun, terdapat kitab atau karya Imam Al-Ghazali yang terbesar, yaitu Ihya Ulumuddin. Kemudian, Al-Ghazali meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dalam pangkuan saudaranya Ahmad Al-Ghazali. Jadi, itu adalah biografi singkat tentang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau bisa kita sebut juga sebagai Imam Al-Ghazali. Baik, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.